Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita guna untuk sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini kami dari mahasiswa PKUMUI Jakarta ingin membagikan sekelumit tentang ilmu yang diajarkan oleh Om Bagus, terutama mengenai ilmu fikir. Jadi menurut Gus Faiz, ada 3 ilmu dalam pembelajaran Islam yang sudah luput dari umat muslim, yaitu ilmu fikir, ilmu jiwa, dan ilmu komunikasi. Ketiga ilmu ini ialah ilmu yang sudah tidak diajarkan lagi pada umat muslim. Oleh karenanya, Om Bagus itu mau mengembalikan 3 ilmu lagi, mengajarkan kepada kita mahasiswa PKU. Untuk lebih mendalam, Om Bagus mengajarkan kepada kami memfokuskan dalam ilmu fikir terlebih dahulu. Jadi ilmu fikir, sebelum masuk ke dalam ilmu fikir, ini ada teori Om Bagus yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bila mana pola pikirmu itu sudah benar, artinya ketika pola pikir Anda itu sudah sesuai dengan pemikiran yang benar, harus seseorang mempunyai pola pikir yang benar. Ini syarat pertama. Bila pola pikirmu itu sudah benar. Yang kedua, bila kamu mengetahui kebenaran. Jadi, bila kamu sudah mengetahui kebenaran, ditambah pola pikirmu sudah benar, ini akan menghasilkan daya pikir, membuat pikiran menjadi benar. Karena pertama, pola pikir Anda sudah benar, lalu Anda mengerti tentang kebenaran. Nah, ini disokong oleh ayat surah Yunus ayat 100. Di situ dikatakan bahwa tidaklah seseorang beriman itu kecuali atas izinnya. Tidaklah seorang itu beriman kecuali dengan izinnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, tidaklah seseorang beriman kecuali atas izinnya, seakan-akan Allah itu sewenang-wenang. Padahal hakikatnya tidak. Makanya syarat utama kalau kita mau belajar Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, maka kita harus punya yang namanya husnudzon, menangkan Allah, berprasangka baik terhadap Allah. Maka dalam ayat ini, tidaklah seorang beriman kecuali atas izinnya, ini Allah sudah membuat SOP-nya. Jadi Allah sudah membuat aturan-aturannya. Yang mana aturannya itu ya setelahnya. Dan Allah akan mengazab dalam ayat ini, dan Allah akan mengazab bagi orang yang tidak melakukan mikir. Jadi Allah dalam surah Yunus ayat 100, Allah akan mengazab bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka dengan ayat ini bahwa SOP Allah itu akan memberikan izin kepada kita sehingga kita ini beriman, itu dengan kita menggunakan akal, dengan kita menggunakan pikiran. Karena itulah di sini kita akan mendalami tentang bagaimana ilmu pikir itu. Lalu yang ketiga, ketika tadi teorinya sudah, yang pertama, bila pola pikirmu itu sudah benar, lalu kamu sudah mengetahui kebenaran, makanya ketika nanti ada orang
yang dia pola pikirnya sudah benar, tapi mereka tidak tahu kebenaran. Ya, mereka tidak tahu kebenaran, makanya salah. Begitu juga mereka sudah mengetahui kebenaran, tapi pola pikirnya salah. Yang ketiga, teorinya itu ialah bila pola pikirmu pola pikirmu yang sudah kau tanamkan dalam jiwa itu konstruktif namanya. Konstruktif. Konstruktif. Maksud dari konstruktif ialah tidak bisa digoyang. Jadi, ketika pola pikir Anda sudah benar, lalu Anda sudah paham tentang kebenaran, nah pola pikir yang sudah Anda tanamkan dalam jiwa Anda itu akan bersifat konstruktif, nggak bisa digoyang. Nggak bisa digoyang, nggak bisa digoda. Karena kalau ada orang yang dia masih suka makan yang haram, berbuat kemaksiatan, berarti pola pikirnya itu tidak konstruktif. Artinya dia masih bisa digoyang. Nah, tiga teori ini, bila pola pikirmu sudah benar, bila mengetahui kebenaran, lalu bila pola pikirmu yang kau tanamkan dalam jiwa itu bersifat konstruktif, maka konstruktif ini itu berarti kita harus memantapkan akidah kita, tauhid kita. Karena itulah fondasi kita, fondasi. Bila pola pikirmu konstruktif, oke, tiga teori ini sudah. Maka nanti kita akan masuk ke dalam ilmu fikir. Ilmu fikir ini, ya, ilmu fikir, ilmu fikir ini bagaikan blender. Dianalogikan oleh Om Bagus, fikir ini seperti blender. Artinya, sesuatu yang masuk ke dalam blender ini dari sayuran atau buah-buahan itu akan di blender, akan dimix, akan dicampur adukkan. Begitu juga dengan fikir kita. Fikir ini adalah sunnatullah yang Allah buat sebagai sistematis untuk mencerna data-data yang diterima oleh akal kita. Makanya blender ini ketika dia mencampur adukkan data yang ada, ya, komponen-komponen yang ada dalam blender ini dicampur adukkan agar merata, agar yang akan dihasilkan menjadi sesuai dengan keinginannya. Lalu dengan adanya blender, makanya ada tutup blender. Supaya apa? Supaya sesuatu yang di luar tidak bisa masuk ke dalam, dan yang dalam tidak bisa masuk ke luar. Begitulah analogi ilmu fikir dengan blender. Tetapi bedanya bahwa blender ini dia mempunyai tombol on off. Artinya dia bisa kapan saja kita pencet on atau off-nya. Tapi kalau ilmu fikir, kalau kita pikir sebagai manusia, off kita kapan? Nanti nggak ada yang tahu. Ketika ajal kita sudah menjemput, itulah off kita. Nah, blender ini ketika sudah diolah, nanti ketika ilmu fikir ini dianalogikan terhadap blender tadi, maka ibaratnya itu sebagai data. Jadi, data yang diolah nanti oleh pikiran kita. Namun, ketika data ini diolah oleh pemikiran kita, oleh akal kita, oleh pikir kita, akan menghasilkan yang namanya pikiran. Akan menghasilkan namanya pikiran. Namun, dalam data ini, ada beberapa virus yang bisa merusak data tersebut, yaitu pertama, ammarah bisu. Ammarah bisu kita singkat AB. Ammarah bisu. Lalu yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Kita singkat NL. Nafsu lawamah. Yang ketiga ialah syaitan. Setan. Maka tiga virus ini yang akan merusak data yang akan nanti kita olah, ini merupakan virus yang merasuki tubuh manusia, yang akan nanti mempengaruhi hasil data yang kita olah, yang nanti akan kita sebut sebagai pikiran. Makanya pikiran ini nanti dia akan bersinggungan terhadap panca indera. Jadi pikiran ini sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Makanya pikiran ini sesuatu yang bisa di panca indera. Ya. Panca indera. Panca indera. Maka dalam panca indera ini
dalam panca indera ini, nanti dia akan berhadapan terhadap dunia. Dia akan berhadapan dengan dunia. Pikiran yang sudah kita olah tadi, pikir yang data kita sudah olah lalu menjadi pikiran. Pikiran itu sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera, dengan mata, ya, kuping, telinga, dan lain-lain. Itu nanti dia akan bersinggungan terhadap dunia. Nah, dunia ini yang merupakan ialah tempat ujian. Tempat ujian. Lalu tempat apa? Senda gurau. Senda gurau. Lalu tempat ujian, senda gurau, dan nah, ujian, senda gurau, dan yang ketiga ialah tipuan. Jadi inilah yang nanti kita hadapkan ketika sudah terjadi yang namanya pikiran, itu akan bersinggungan terhadap dunia yang itu bersifatnya ujian, bersenda gurau, dan tipuan. Karena itu nanti ada namanya pemikiran. Kalau pemikiran, ya kalau pemikiran ini ialah merupakan sifat, watak, atau karakternya, itu pemikiran. Makanya nanti pemikiran ini mengandung jiwa. Ya, jiwa atau an-nafas. Jiwa, an-nafas. Dari jiwa ini nanti punya energi, ya, punya energi. Ketika udah energi, dia ada dorongan jiwa, lalu dia mempunyai energi, ini nanti ada dorongan. Kenapa dia melakukan ada dorongan? Karena ada motivasinya. Ada motivasinya. Nah, inilah gambaran tentang mengenai ilmu fikir. Ya, jadi bahwa ilmu fikir itu suatu sunnatullah yang Allah berikan kepada manusia untuk mengolah data yang masuk di kepalanya, ya, di pemikirannya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam tahap 7 tingkatan berpikir atau 7 langkah berpikir. Yang pertama, 7 langkah. 7 langkah. 7 langkah berpikir itu yang pertama ialah kita ketika kita sudah mengetahui tentang fikir, maka awal yang pertama mempengaruhi kita itu ialah di lingkungan orang tua dan lingkungan sekitar. Makanya yang pertama langkah itu patuh atau takwa. Patuh terhadap orang tua, ya, patuh terhadap orang tua atau patuh terhadap guru. Kenapa terhadap orang tua dan guru? Karena ketika kita sudah patuh terhadap orang tua, ketika kita sudah patuh terhadap guru, akan patuh juga terhadap Allah dan Rasulnya. Makanya ridullah fi ridha walidain, ya kan? Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, data positif yang masuk pertama kali, makanya sebenarnya ilmu fikir ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil. Karena dimulai situlah mereka akan mengolah data yang mereka dapatkan. Makanya data positif yang seharusnya mereka dapatkan itu harus lebih banyak. Kalau kita tanya berapa data positif yang sudah kita terima dari sejak kita dilahirkan sampai sekarang, pasti jawabannya dikit. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri kita mendapatkan data-data positif. Nah, langkah yang pertama ialah patuh kepada orang tua, kepada guru. Yang kedua, ketika kita sudah patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, maka kita harus yang namanya iqra. Iqra ini maksudnya ikhtiar kita dalam mengeksplor, menambah data-data positif kita melalui Al-Quran, hadis, pengetahuan, wawasan, pengalaman dari ulama. Jadi dengan ditambahnya data-data yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan diolah tuh. Maka kita harus iqra, harus baca, harus menambah data yang kita dapatkan. Jadi iqra di sini kita bisa dapat melalui Al-Quran, hadis, ya. Al-Quran, hadis, ada pengetahuan, wawasan, pengalaman. Yang ketiga ialah
Ketika kita sudah iqra, di tahap iqra, masuklah kita di tahap yang namanya penghayatan. Penghayatan. Penghayatan ini, ya, penghayatan ini kita menghayati apa saja data yang sudah kita masukkan. Kita hayati, kita gunakan ikhtiar kita, usaha kita untuk memantapkan data-data yang sudah ada dalam pikiran kita. Lalu yang keempat, ada yang namanya qalbu. Qalbu ini ialah guna untuk memastikan kembali apakah data itu sudah benar, sudah mantap ke dalam jiwa kita atau belum. Nah, qalbu ini sangat penting. Jadi qalbu ini memutarkan, membalik-balikkan antara data dengan pikiran tadi. Jadi diputar-putar. Dibalikkan data yang sudah ada dengan pikiran, lalu lihat ke dunia. Bagaimana pikiran kita, apakah sudah sesuai dengan kenyataan, dengan kebenaran atau belum? Itu qalbu tuh. Qalbu. Lalu yang kelima, ketika kita sudah memantapkan tadi, udah menghayati, lalu ada qalbu tadi. Lalu yang kelima ini, kita harus ada namanya muhasabah. Muhasabah. Muhasabah ini ialah melakukan perhitungan. Ya, melakukan perhitungan. Makanya muhasabah ini kita lihat, apakah data yang sudah masuk sudah benar atau belum. Makanya nanti, ya, kalau dia sudah muhasabah, kalau dia benar, maka kalau dia salah dulu dah. Biar lebih enak. Kalau misalkan ketika kita muhasabah bahwa data yang kita masukkan ternyata salah, ternyata tidak sesuai dengan syariat, maka itu kalau salah, dia akan 6A. 6A itu, 6A, ya, 6A itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Nah, kalau misalkan data yang sudah kita muhasabah ternyata itu benar, maka 6B-nya itu ialah istiqamah. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan muhasabah, melihat apakah data yang kita sudah masukkan ini benar atau salah, kita lihat kalau misalkan nyata ini benar, maka istiqomah. Tapi kalau misalkan salah, taubatan nasuha. Kita tobat kembali kepada Allah agar Allah berikan kepada kita petunjuk untuk menuju ke arah yang benar. Nah, kalau kita sudah benar, lalu kita istiqomah, maka akan langkah selanjutnya, yang ketujuh, yaitu inovasi. Jadi inovasi ini dalam mengekspor lebih jauh, ya, mengembangkan data-data yang ada. Jadi inilah 7 langkah berpikir tingkatan yang telah diajarkan oleh Om Bagus kepada kami. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.